Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Di kesempatan kali ini kita bakal ngadain sesi Career Talk bersama kakak alumni dari jurusan Bahasa Inggris. Bener banget, By the way, teman-teman. tujuan dari Career Talk itu apa sih? Jadi Career Talk itu suatu media supaya kita sebagai anak Himaris itu punya gambaran gimana sih prosesnya dari proses perkuliahan sampai nanti di proses dunia kerja. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Career Talk-nya, kita kenalan dulu nggak sih? Boleh? Oke, kenalin, nama aku Lira Konita Nuari dari kelas 2B sebagai host pertama di Career Talk kali ini sama temen aku. Selain aku Muhammad Rizal Rahman dari kelas 2B dan di sini aku sebagai host kedua. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita panggilkan narasumber kita. Halo teman-teman, ya perkenalkan nama aku Sakira Putri Arisati. Ini mau jawaban jujur atau gimana nih? Dua-duanya, oke. Jadi kebetulan aku memang dari kecil itu memang suka bahasa Inggris. Jadi dari SD itu aku emang udah sering les juga, les di luar sekolah juga untuk bahasa Inggris, memperdalam bahasa Inggris. Nah, karena memang aku ngerasa suka bahasa Inggris, aku ketika SBMPTN dan SNMPTN aku pilih jurusan bahasa Inggris nih. Tapi kebetulan aku pilihnya di pilihan kedua. Nah, untuk pilihan pertamanya aku pilih akuntansi karena aku juga suka banget ngitung kan, suka banget pokoknya mengenai perhitungan kayak gitu-gitulah aku suka banget, dan emang aku juga kayak pengen banget nih jadi akunting gitu. Terus singkat cerita, aku SNMPTN dan SBMPTN aku milih dua jurusan itu. Yang pertama akuntansi Unpad, yang kedua UPI bahasa Inggris. Nah, kebetulan dua-duanya belum berhasil, jadinya pilihan ketiga aku coba SMB Polban nih, karena dulu kan kebetulan pada zaman aku Polban itu belum masuk ke dalam SNMPTN dan SBMPTN, jadi lewat seleksi mandiri. Nah, aku SMB Polban tetap nih milih akuntansi jurusan pertama dan yang kedua bahasa Inggris, dan ya qadarullah aku masuknya ke jurusan bahasa Inggris gitu sih. Kalau nggak salah tadi kakak sempat mention maksudnya lewat mandiri. Iya, mandiri. Pada tahun itu Polban tuh belum ada SNBPTN sama SNMPTN-nya. Iya, belum ada. Jadi kebetulan dulu itu masih seleksi mandiri ya kalau nggak salah. Sama SNPTN, cuman untuk SBMPTN itu kayaknya belum masuk ke dalam pilihan gitu. Jadi belum bisa. Politeknik itu setahu aku dulu belum masuk ke dalam SBMPTN, hanya SNPTN dan juga mandiri gitu. Dan kebetulan waktu itu aku masih minim informasi mengenai politeknik gitu. Tapi pada akhirnya kakak daftar ke sini dan keterima ke sini gitu ya? Iya, keterima ke bahasa Inggris. Tapi walaupun maksudnya pilihan kedua, tapi kan basically aku memang suka bahasa Inggris kan dari kecil gitu. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke masa perkuliahan kakak aja. Iya. Nah, waktu kakak kuliah di Polban, kakak itu tipikal yang kayak gimana di kelas? Maksud? Terutamanya. Tipikal gimana nih maksudnya? Apa kuliah pulang atau maksudnya gimana? Itu misalnya atau kayak di kelas tuh aktif lah, bertanya-tanya sering ke dosennya. Iya. Jadi kalau aku di kelas itu kebetulan aku sebenarnya untuk bahasa Inggris bisa dibilang gak terlalu pintar ya, maksudnya ya standar untuk bahasa Inggris. Cuman aku di kelas itu mengusahakan untuk aktif bertanya ke dosen, dan juga aku juga sering buat kelompok gitu dengan istilahnya teman-teman yang menurut aku bisa diajak untuk bekerja sama, maksudnya bertukar pikiran lah mengenai perkuliahan, mengenai materi pelajaran juga gitu. Jadi dengan metode itu aku sangat terbantu juga sih, karena
walaupun memang aku pada dasarnya nggak, maksudnya aku pada dasarnya itu bahasa Inggrisnya bisa dibilang standar, tapi dengan cara aku untuk aktif bertanya ke dosen, terus juga research dengan buat kelompok pembelajaran, dan juga aku juga kan sering ke perpustakaan ya, atau enggak lihat source lain gitu, sering ke Palasari juga gitu untuk cari buku-buku gitu. Jadi kan walaupun di perpus kita nggak ada, tapi kita bisa cari media lainnya juga. Dan pada tahun tersebut kan internet juga bisa dibilang cukup berkembang pesat ya, jadi aku juga cari source dari internet gitu. Oke, itu kan secara akademik ya, atau di kelas. Kalau iya. kakak dulu ikut organisasi apa atau apa gitu gak kak? Aku kebetulan banyak. Boleh kak? Cukup banyak sih. Jadi aku dulu himpunan pertama ya, itu aku benar-benar aktif lah himpunan, karena menurut aku ya kalau ikut himpunan itu pertama kekeluargaannya benar-benar kerasa kan ikut himpunan. Kedua juga dengan ikut organisasi ya kita juga menambah relasi gitu. Nah, aku dulu di Himaris pokoknya 3 tahun berturut-turut aku aktif. Terus juga aku juga untuk di Himaris aku juga jadi ikut kepanitiaan AEC ya AECP. Sampai sekarang masih ada kan? Masih? Iya. Okay. Terus dulu di Himaris aku di tahun pertama aku kalau nggak salah aku agak lupa deh, tapi divisinya divisi Kesra kalau nggak salah, divisi kesejahteraan anggota ya kalau nggak salah itu. Terus di tahun kedua aku karena udah jadi pengurus ya kalau nggak salah itu, aku ikut divisi rohani juga. Terus selain itu aku ikut organisasi kayak Velas dan Eltras. Iya. Ya di situ Dulu aku kakak, dulu kakak Velasnya itu di divisi apa kak? Velas aku di divisi di BED. Oh iya di BED. Terus kalau Eltras kreatif kalau nggak salah. Iya, terus juga kan karena aku waktu tahun kedua jadi ketua divisi rohani, jadi aku ikut kayak semacam perkumpulan untuk kadif juga, dan juga aku juga ikut kepanitiaan untuk mahasiswa baru yang buat ospek PKKMB ya itu dulu namanya apa ya, aku lupa. Ya itu sih untuk pengalaman organisasi aku cukup sibuk dulu. Nah, manfaat dari kakak berorganisasi nih, impact ke kakaknya tuh apa sih? Impactnya karena aku memang orangnya suka bersosialisasi juga, dan juga kan kebetulan aku memang mencari waktu luang aku biar keisi gitu, biar nggak gabut lah istilahnya kan. Jadi aku memang impact ke aku itu adalah pertama punya kesibukan yang lain lah selain akademis gitu. Kedua untuk organisasi itu sendiri kan istilahnya tiap organisasi memiliki manfaat, istilahnya tujuan masing-masing, manfaat masing-masing. Kayak misalnya Velas itu kan istilahnya organisasi di bidang bahasa ya, yang istilahnya kita bisa improve language skill kita. Nah, kalau misalnya untuk Eltras sendiri, karena aku basically pengen banget improve public speaking skill aku, karena kan aku kan orangnya agak sedikit demam panggung ya, jadi aku ikut Eltras, dan itu sangat signifikan impactnya ke aku gitu. Terus yang ketiga tentunya relasi ya, apalagi ketika aku ikut kepanitiaan untuk mahasiswa baru itu kan, sebelumnya aku maksudnya kepanitiaan itu kita 7 hari kalau nggak salah, 7 hari itu kita dilatih dulu kan sebelum benar-benar istilahnya menghadapi mahasiswa itu. Dulu kebetulan aku jadi mentor kalau nggak salah. Ya gitu. Itu sih. Nah, selama kakak kuliah di Polban, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan gitu menurut kakak waktu apa?
Pengalaman paling berkesan dari segi apa nih? Mungkin yang unforgettable gitu. Unforgettable sebenarnya banyak ya kalau dari Polban sendiri, karena istilahnya aku masuk Polban itu unexpected ya. Yang paling berkesan adalah aku 3 tahun PP Soreang Polban, itu berkesan banget gitu. Karena aku selain aku harus membagi antara akademis dan juga organisasi, istilahnya kan aku kan harus benar-benar time managementnya harus bagus nih, dan juga kan itu tiap hari PP pulang pergi aku harus benar-benar jaga stamina dan lain-lain. Itu yang pertama berkesan bagi aku, PP Polban. Terus yang kedua itu ketika ikut organisasi sendiri, karena aku kan ikut banyak kepanitiaan ya. Waktu itu pernah aku ikut Eltras, itu ikut untuk live report gitu sih. Waktu itu untuk bukan program sih, acaranya accounting festival, aku lupa namanya sekarang itu apa namanya, pokoknya untuk live report itu cukup berkesan bagi aku juga. Ketiga, ikut kepanitiaan organisasi Annual English Competition Polban, itu selama 3 tahun lah ya, bisa dibilang aku ikut in charge terus di hal tersebut. Dan juga apalagi ya, sebenarnya banyak ya untuk kita sendiri gitu, maksudnya untuk aku sendiri berkesan. Oh ya, yang terakhir mungkin lebih ke di jurusan bahasa Inggris sendiri ya, di jurusan bahasa Inggris, karena kan aku di jurusan bahasa Inggris sendiri punya banyak teman, relasi, dan dosen-dosennya juga yang benar-benar berkesan lah istilahnya. Nah, ketika aku tingkat akhir, aku kan istilahnya bikin tugas akhir tuh. Aku dulu bikin tugas akhirnya mengenai informational book about Dayak marriage in Kabupaten Skadau, West Borneo. Nah, kebetulan kan aku pada saat itu, aku kan memang mamaku tuh orang Kalimantan. Jadi aku ya udahlah, aku coba aja bikin informational book. Tapi kebetulan aku nggak bisa ke Kalimantan langsung nih. Nah, agak sulit kan. Gimana caranya aku bisa develop informational book tanpa aku benar-benar bisa individually research ke sana. Itu sih benar-benar bikin berkesan, karena stres ada, burnout ada, tapi walaupun kayak gitu, aku ternyata bisa nyelesainnya gitu, dan tepat waktu lulus dari Polban gitu sih. Oke, berarti berkesan banget ya Kak perjalanan ke sini. Berkesan banget. Oke, itu kan seputar waktu kakak kuliah ya. Iya. Kalau habis itu kakak lulus tuh langsung cari kerja atau kakak ekstensi dulu atau gimana Kak? Aku kebetulan aku cerita sedikit ya. Jadi aku pas tahun ketiga, pas lagi develop final project, aku itu ikut ya, pokoknya cari-cari part time di Kumon. Waktu itu aku kerja di Kumon, dan waktu itu aku part time-nya cuma sampai lulus kuliah itu aku Oktober 2019 aku lulus kuliah. Nah, setelah itu aku kayak ngerasa mungkin aku pengen cari-cari hal yang baru nih, istilahnya di luar dunia pendidikan, karena aku ngerasa kalau jurusan kita ini bahasa Inggris itu tuh benar-benar general kan, jadi bukan yang spesifik. Kalau misalnya comparing to others, itu bukan yang spesifik untuk pendidikan, bukan yang spesifik di bidang sastra dan lain-lain. Kalau kita kan istilahnya general dan bisa berkecimpung di dunia industri mana aja gitu. Nah, karena aku mikirnya oh ya udahlah, aku nggak mau jadi guru, ya udah aku berhenti part time di Kumon itu dan mulai cari-cari kerjaan di luar dunia pendidikan. Nah, setelah itu aku sempat, karena ya mungkin dari rekruter juga mungkin lihat aku banyaknya di dunia pendidikan nih pengalamannya. Jadi aku 2 kerja pertama aku masih di dunia pendidikan, tapi nggak sampai setahun. Waktu itu cuman sekitar 3 bulan gitu. 3 bulan aku kayak trial and error, dan
Setelah itu di bulan November kalau nggak salah, 2 bulan setelahnya aku langsung kerja sebagai resepsionis di salah satu tekstil di Bandung gitu, di Cimahi, sorry, itu sih. Nah, setelah itu aku sekitar 1 tahun 9 bulan sebagai resepsionis. Pada saat itu kan 2021 itu COVID ya. Terus aku juga waktu itu masih kontrak terus kayak riskan banget gitu kontrak, takutnya pada masa-masa sulit ini takutnya aku tiba-tiba di cut off atau apa. Aku benar-benar berpikir nih gimana ya caranya cari kerjaan tetap tapi di bidang yang lain gitu, nggak resepsionis saja, karena jujur kalau misalnya resepsionis itu memang kerjaannya sedikit monoton karena kita kerjanya daily task gitu kan, istilahnya kita benar-benar handle customer tiap hari, tapi istilahnya itu hal yang dilakukan secara berulang gitu. Aku tuh memang orangnya suka tantangan juga kan, jadi mungkin aku coba deh cari kerjaan di luar expertise aku gitu. Long story short, aku coba ngelamar-lamar di beberapa tempat termasuk di Jakarta. Aku cari kerjaan di bidang-bidang yang di luar, benar-benar di luar expertise aku lah. Nah, ternyata aku diterima nih di salah satu kontraktor perminyakan, itu multinasional juga, sebagai project control admin. Jadi aku jadi kayak asistennya ekspatriat gitu. Jadi di sana aku ya sekitar 3 bulan sebagai kayak asisten ekspatriat gitu. Terus long story short, karena HR di sana kekurangan orang, jadi aku ditarik ke HR admin. Nah, jadi di kontraktor perminyakan itu aku sekitar 1,5 tahun sebagai HR admin. Dan setelah itu kan aku memang masih kontrak juga, jadi aku kayak cari mungkin aku pengen cari kerjaan yang benar-benar tetap, yang benar-benar ya biar gak deg-degan gitu tiap di extend gitu. Ya udah, aku cari kerjaan yang baru di Jakarta juga, dan alhamdulillahnya keterima di yang sekarang di McMahon, di kontraktor pertambangan sebagai HR officer gitu ya. Nah, tadi kakak sempat bilang pernah part time di Kumon ya? Iya. Nah, itu tuh apakah pengalaman pertama kakak buat di dunia pekerjaan gitu? Iya, benar, pengalaman pertama banget. Jadi ketika aku belum masuk Kumon, aku nggak punya pengalaman apa-apa, tapi ketika masuk Kumon sekitar kayaknya hampir setahun deh ya di Kumon, 9 bulanan. Itu benar-benar first job aku. Nah, di Kumon. Kenapa waktu kakak sebelum ngambil part time di Kumon, kakak itu kenapa ambil keputusan buat jadiin part time di Kumon itu sebagai first experience-nya gitu? Pertama, pada saat itu di tahun ketiga kan istilahnya kita belajar juga gak banyak kelas lah ya istilahnya. Jadi untuk mengisi waktu luang aku cari-carilah part time, dan memang yang paling relate, yang paling istilahnya bisa diakomodir oleh skill aku pada saat itu adalah sebagai asisten pengajar. Kebetulan aku waktu itu jadi asisten pengajar bahasa Inggris dan matematika, dan juga levelnya juga masih yang beginner, masih kayak elementary school, junior high school. Jadi kayak masih bisa nih aku handle gitu. Dan ya pada saat itu juga aku berpikir ya daripada aku gak ada istilahnya, daripada aku stres juga ngedevelop final project dan mengisi waktu luang aku, dan pada saat itu aku udah nggak terlalu aktif organisasi lagi karena kan udah tingkat 3 ya, jadi kan udah didelegasikan ke tingkat bawahnya gitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang utama. Jadi ya untuk mengisi waktu luang itu aku memang cari-cari part time, dan memang yang paling
ideal adalah part-time di Kumon gitu, karena memang sesuai juga dengan jadwal aku gitu, bisa benar-benar fleksibel lah gitu. Oke, kan tadi tuh dari lulus tuh langsung coba-coba beberapa pekerjaan yang sampai dirasa pas gitu ya, Iya, sampai nemu benar, yang sekarang. benar. Oke, boleh nggak Kak kasih sedikit aja gambaran buat kita apa aja sih yang harus dipikirin? Apakah harus langsung ambil ekstensi atau sebaiknya kerja gitu? Apa aja yang harus kita pikirin gitu? Kalau untuk hal tersebut sebenarnya preferensi masing-masing ya, karena aku sampai saat ini belum memutuskan untuk ekstensi gitu, karena kebetulan aku pengen ekstensi, cuman aku benar-benar berharap pengen ekstensi di UI. Iya. Jadi kan memang kalau UI kan istilahnya dari biaya juga mungkin harus lebih dipikirin lagi kan, dan juga kita lintas jurusan juga. Nah, aku belum saat ini belum memikirkan untuk ekstensi, karena itu tergantung preferensi masing-masing. Nah, tapi memang sebaiknya kalau dari pandangan aku sendiri ya, dari sudut pandang aku lebih baik, sebenarnya nggak ada apa, maksudnya nggak ada pilihan yang baik atau buruk, cuman memang karena kita ini istilahnya dipersiapkan sebagai diploma 3 graduate bahasa Inggris, itu dipersiapkan untuk dunia kerja, lebih baik memang kita mencari pekerjaan terlebih dahulu gitu, sambil untuk memikirkan ekstensi gitu, karena kan ekstensi sendiri kan istilahnya itu bisa dilakukan sambil bekerja ya gitu sih. Jadi bisa sembari kita mencari pengalaman, kita juga bisa istilahnya mengambil bachelor degree kita gitu. Jadi lebih baik jangan fokus salah satu, tapi kalau bisa dua-duanya why not gitu. Oke. Nah, barusan kan kita udah seputar kakak perkuliahan ya. Nah, sekarang dilanjut ke dunia kerja kakaknya. Boleh. Pertanyaannya gimana proses kakak pertama kali cari kerja setelah lulus, dan ceritain jatuh bangunnya. Proses aku ketika cari kerja ya, jadi yang tadi sempat aku ceritain, aku kan pertama kali cari kerja itu di Kumon, terus abis itu karena aku pengen kerja di luar dunia pendidikan, jadi akunya coba cari-cari lagi, tapi yang dua setelahnya itu bisa dibilang gak perlu dihitung lah ya, karena itu cuman short term aja. Nah langsung aku ketika di bulan November aku cari-cari kerja. Memang aku cari-cari kerja itu di LinkedIn, karena LinkedIn itu kan memang istilahnya sosial media yang benar-benar ampuh gitu untuk mencari kerja. Aku benar-benar cari kerja di LinkedIn pure, dan luckily aku tiga-tiganya itu dari LinkedIn semua gitu. Jadi memang awalnya aku cari-cari kerja di LinkedIn. Yang pertama aku jadi resepsionis kan. Nah setelah itu aku coba-coba untuk cari kerja lagi di bidang di luar resepsionis. Aku cari kerja specifically di bidang HR. Aku cari lagi di LinkedIn gitu selama gapnya selama 1 tahun 9 bulan lah, tapi aku udah prepare sekitar 2 bulan sebelumnya untuk apply kerja gitu. Kalau pokoknya istilahnya setiap aku mau istilahnya take decision untuk cari kerjaan baru, aku selalu kasih jeda waktu antara sekitar 2 sampai 4 bulan lah spare untuk aku cari-cari informasi, gali-gali informasi di LinkedIn atau platform media sosial yang lainnya gitu. Terus setelah itu kan aku langsung kerja di kontraktor minyak itu selama 1 tahun 9 bulan kalau nggak salah. Lalu finally aku di sini udah di McNahon ini udah sekitar
hampir 3 tahun sih gitu. Jadi memang mostly yang aku informasikan sebelumnya kalau aku ini cari kerja memang lewat LinkedIn gitu. Jadi ya tips and triknya adalah kita harus cari keyword tertentu ketika search di LinkedIn, seperti itu sih. Tapi emang pamungkasnya tuh LinkedIn banget sih ya, Kak, ya? Benar. Oke, kalau dari yang di perusahaan sekarang ini kan kakak langsung HR atau ada prosesnya dulu gitu, Kak? Di perusahaan sekarang aku kebetulan karena di perusahaan sebelumnya itu aku jadi admin HR, jadinya mungkin aku dilihat dari CV dan job desk aku juga ya, oh aku pernah kerja sebagai admin HR selama sekitar 1,5 tahun lebih, terus juga mungkin dari job desknya juga match dengan kebutuhan mereka ya, jadinya sekarang bisa dibilang aku naik tingkat jadi HR officer gitu, dari HR admin gitu. Dan fun fact-nya ketika aku lamar kerja di perusahaan sekarang ini requirement-nya adalah 2 tahun experience dan juga minimum bachelor degree. Tapi sebenarnya kalau dari sisi recruiter itu untuk requirement nggak terlalu dilihat dari kalian lulusan apa dan lain-lain, as long as you have the experience, that's okay. Gitu. Nah, Kak, tadi kan Kakak sempat nyebutin kalau Kakak tuh sebelum ke LinkedIn tuh ngegali dulu informasinya tuh. Iya. Sebelum apply gitu. Dan itu tuh apakah tiap mahasiswa kalau sebelum cari kayak pekerjaan gitu, apakah harus buat gali lagi perusahaannya gitu? Gali maksudnya untuk passion kita atau seperti apa? Mungkin ya buat passion atau kita apa ya? Untuk mempersiapkan dunia kerja juga bisa mungkin ya, Kak? Oh iya, oke. Jadi memang aku bisa dibilang dari kuliah juga kan udah punya LinkedIn ya. Jadi aku sempat nih lihat-lihat kayak kan banyak tuh di beranda kayak yang istilahnya banyak di-like sama orang. Aku lihat-lihat nih, oh ternyata untuk kerjaan ini requirement-nya ini kayak gitu-gitu, sambil aku benar-benar gali lagi informasinya, kira-kira passion aku ini di mana sih gitu. Karena kan kita juga bisa comparing gitu, walaupun misalnya first job kita itu istilahnya bukan hal atau bukan posisi yang kita inginkan saat ini, tapi lambat laun ketika kita istilahnya develop skill kita, terus juga kita juga research kira-kira kita cocoknya di mana nih, itu ujung-ujungnya istilahnya finally kita bisa dapat sesuai passion kita gitu. Karena aku juga kayak gitu, karena ketika aku jadi resepsionis kan aku ada sedikit istilahnya bagian-bagian HR yang aku kerjakan gitu, kayak misalnya timesheet, terus juga ada beberapa lah absensi dan lain-lain. Itu juga kan istilahnya ada intersection bagian HR and GA gitu kan. Dan aku juga mulai tertarik nih dengan HR kayaknya mungkin passion aku deh gitu. Aku lihat kayak HR kerjaannya kayak gini, mungkin kalau misalnya aku hitung gaji karyawan sesuai deh dengan minat aku. Karena kan aku kan istilahnya basically suka juga dengan hitung-hitungan kan. Jadi mungkin walaupun aku nggak jadi accounting, tapi aku bisa nih tetap menyalurkan passion aku dengan cara ya menjadi HR juga gitu. Oke. Barusan kan udah fokus dari ngebahas kakak waktu kuliah, terus kakak waktu cari kerja. Sekarang kita masuk ke sesi yang pertanyaan-pertanyaan yang buat dari sudut pandang HR gak sih? Yes, betul. Oke. Nah, yang pertama tuh apa sih kesalahan yang biasanya mahasiswa lakuin gitu sebelum mau cari pekerjaan? Mahasiswa yang sering lakuin Kesalahan mahasiswa. pertama
kurang skillnya, kurang development skill, karena kan apalagi zaman sekarang kan istilahnya akses internet itu sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan gitu, informasi itu sangat banyak. Jadi selama masih mahasiswa, sebisa mungkin kalian harus cari passion kalian dulu di mana. Apakah ini kan kita istilahnya ngomongin jurusan bahasa Inggris dulu ya, jurusan bahasa Inggris, oke lah. Misalnya kalian apakah mau jadi translator atau kalian mau jadi administrative assistant dan lain-lain. Nah, kita tuh harus benar-benar develop skill kita dulu gitu. Kalau secara general, skill yang dibutuhkan di dunia kerja adalah skill yang berkaitan dengan Microsoft Office, yaitu Excel, terus how to make good presentation or PowerPoint, terus juga cara mengolah data dengan baik dan benar. Itu nggak cuman istilahnya rumus Excel aja, tapi cara mengolah data, analisis data juga, itu juga harus dipelajari benar-benar gitu. Ya paling development skill, dan juga sebagai mahasiswa kita juga harus benar-benar membangun relasi yang baik, entah itu relasi dengan rekan kita, maksudnya sesama mahasiswa, atau mungkin dengan istilahnya either itu adik tingkat, kakak tingkat, atau peers ya, dan juga membangun relasi dengan dosen dan dengan eksternal juga gitu. Jadi menurut aku salah satu cara kita untuk membangun relasi itu adalah dengan mengikuti organisasi yang ada di kampus gitu. Karena kan kalau misalnya eksternal kan agak sulit ya sebagai mahasiswa kan, mungkin ada beberapa pertimbangan tersendiri gitu. Bagi beberapa orang kalau misalnya kita ikut istilahnya organisasi atau event eksternal itu ya mungkin agak sulit lah, mungkin kita harus benar-benar memanfaatkan relasi yang ada di kampus dulu gitu. Nah, tadi kan lebih ke kesalahan ya. Berarti kalau aku simpulin itu tuh untuk persiapannya ada kayak develop skill, terus kayak harus memperkuat relasi ya. Tapi kalau selain itu ada lagi nggak Kak yang harus kita persiapkan nih buat kita sekarang yang masih kuliah? Yang perlu disiapkan untuk dunia kerja berarti. Untuk dunia kerja apa ya, mungkin selain itu juga kita harus banyak-banyak research yang aku pernah yang aku tadi sebelumnya ceritakan juga ya. Jadi kita harus benar-benar banyak research gitu, kira-kira passion kita itu di mana gitu, dan juga kita harus benar-benar aktif di sosial media termasuk LinkedIn gitu. Kayak misalnya nih dulu aku pas awal-awal masuk kerja aku sering ngepost juga sih, kayak misalnya achievement aku gitu selama kuliah apa aja gitu. Jadi istilahnya dari situ recruiter juga lihat, oh ini nih orang ini atau mahasiswa ini punya pengalaman organisasi ini, mungkin kita bisa pertimbangkan yang bersangkutan untuk di posisi yang terbuka nantinya gitu. Jadi menurut aku sih untuk aktif LinkedIn itu benar-benar sangat berpengaruh buat karir kita ke depannya, karena kan kadang kalau aku lihat ada mahasiswa yang mungkin udah bikin LinkedIn tapi tidak dioptimalkan gitu. Jadi kayak LinkedIn tok gitu, misalnya nama ini mahasiswa di sini udah gitu aja, tapi sebisa mungkin kalian benar-benar optimalin biografi LinkedIn kalian, karena istilahnya gak menutup kemungkinan kalau misalnya recruiter itu mishiring dari LinkedIn. Karena pengalaman pribadi aku ya, aku misalnya cari graduate misalnya graduate accounting, aku nih istilahnya research dari LinkedIn gitu. Aku cari-cari, oh accounting open to work atau fresh graduate accounting, aku cari-cari, aku lihat profilnya satu persatu gitu, kira-kira ada nggak sih yang menarik bagi
aku gitu sebagai recruiter, maksudnya sebagai HR juga, ada nggak sih profilnya yang match dengan requirement yang dibutuhkan dengan job description nantinya, kayak gitu sih saran dari aku. Nah, kalau yang apa sih menurut kakak ada ketimpangan nggak sih antara kualitas atau kapasitas lulusan dengan kebutuhan industri? Untuk lulusan Polban berarti ya. Iya. Sebenarnya untuk lulusan Polban sendiri secara general itu benar-benar udah dikenal di industri gitu, di industri manapun sudah dikenal karena kan Polban itu istilahnya salah satu politeknik terbaik di Indonesia ya. Jadi lulusannya juga udah tersebar di industri manapun. Tapi memang untuk spesifik seperti industri aku saat ini di industri pertambangan, Polban itu masih istilahnya belum terkenal gitu. Karena kan memang mostly untuk Polban sendiri kan tidak ada jurusan pertambangan atau misalnya jurusan perminyakan itu juga jarang. Cuman mungkin ada beberapa kayak perusahaan kayak Selam Bersih juga kan, itu kan banyak kan ya dari lulusan Polban. Tapi kalau untuk spesifik di industri aku saat ini memang Polban itu masih bisa dibilang jarang. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk lulusan Polban lainnya untuk masuk ke industri penambangan gitu. Walaupun misalnya nggak jadi mining engineer, tapi kan bisa di posisi lainnya. Seperti aku juga kan lulusan bahasa Inggris, tapi aku bisa di HR gitu. Jadi walaupun misalnya first experience kalian bukan di industri pertambangan, tapi kalian ingin ke industri pertambangan, sebisa mungkin kalian cari posisi yang benar-benar match dengan industri yang kalian inginkan gitu. Jadi ya istilahnya kalau Polban itu benar-benar memang sudah dikenal di industri manapun gitu sih. Jadi ya jangan jangan terlalu memikirkan oh Polban ini kira-kira bagus gak sih di mata industri lain, karena sebenarnya kalau di dunia kerja itu yang dilihat memang skill gitu, memang skill masing-masing. Nggak tapi kalau lulusan mana maksudnya lulusan kalian dari lulusan manapun ya itu adalah poin plus gitu, tapi yang dilihat adalah individu karyawannya masing-masing, individualnya masing-masing seperti apa, apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi perusahaan, apakah mereka bagus atau enggak, itu kan gimana kita secara pribadi ya gitu. Oke, berarti yang terpenting tuh emang skill kitanya ya Kak ya? Iya betul. Oke. Kalau menurut kakak mengikuti pembelajaran di kelas aja tuh udah cukup belum buat cari kerja gitu? Atau ada tambahan yang sebaiknya kita lakukan gitu? Menurut aku belum cukup untuk mengikuti pembelajaran di kelas aja. Contohnya kayak misalnya kan kalau di kelas, kalau secara general ya pasti kan kita udah lihat nih mata kuliah apa aja nih yang bakal istilahnya bakal kita pelajari gitu kan. Tapi pasti dosen-dosen juga istilahnya mata kuliah itu nggak maksudnya secara general aja gitu ajarkan ke kita. Sebaiknya memang kita cari media lainnya juga gitu, misalnya kayak nonton YouTube atau misalnya lihat-lihat podcast kayak TED dan segala macam kayak gitu-gitu sih bagus. Atau misalnya cari-cari di perpustakaan, karena kan istilahnya di kampus kita juga mungkin nggak semua source ada ya. Mungkin ada beberapa yang harus kita cari, kayak dulu tuh aku pernah ya ada buku yang benar-benar harus didapetin tapi aku nggak nemu, jadi aku langsung ke perpustakaan yang lain kayak ke perpustakaan NH waktu itu. Jadi
ya sebisa mungkin kita cari source lain lah gitu, karena pembelajaran di kelas aja nggak cukup, karena kan lingkungannya istilahnya terpaku di situ-situ aja ya. Jadi kita harus benar-benar inovatif dalam belajar juga gitu. Terus juga cari teman-teman yang bisa benar-benar bisa membuka pikiran kita untuk lebih maju lah ya. Gitu. Terus udah sih paling itu aja. Jadi yang terpenting explore ke hal-hal yang positif begitu ya kan. Betul. Nah, tadi kan kita udah ngebahas seputar dari sudut pandang HL gitu kan. Sekarang langsung masuk ke saran. Nah, kalau kakak bisa ketemu jadi kakak versi masih kuliah di sini, pesan apa yang mau kakak sampaikan gitu? Pesan apa yang mau aku sampaikan? Oke, kalau misalnya aku bisa balik ke masa lalu ya. Mungkin aku pengen push diri aku untuk lebih giat belajar, karena dulu aku orangnya walaupun misalnya suka kayak explore sana sini, tapi aku bisa dibilang agak sedikit males ya aku, karena ya lumayan kerasa kan kalau misalnya IPK-nya nggak terlalu memuaskan nih, kan itu kan selamanya ada di ijazah kita ya. Itu sih aku pengen encourage diri aku yang dulu untuk lebih semangat belajar, dan juga kalau misalnya aku dikasih kesempatan aku benar-benar pengen masuk BEM. Karena dulu BEM itu kan pulangnya malam terus ya. Pasti istilahnya rapatnya sampai jam 12, sedangkan aku PP Soreang Polban. Jadi kalau misalnya aku dulu maksudnya aku bisa kembali masa lalu, aku pengen banget masuk BEM gitu. Dan ya karena BEM juga kan istilahnya impact ke diri kita juga, lebih banyak relasi yang kita dapatkan gitu di samping organisasi-organisasi lain kayak gitu sih. Oke, last question Ika. Kalau menurut kakak ada nggak saran atau motivasi dari kakak buat anak-anak Himari sekarang gitu? Saran dan motivasi, oke. Saran dari aku, jangan lupa himpunan. Jangan lupa ikut himpunan, jangan lupa cari relasi sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu orang yang kita kenal saat ini itu apakah dia bisa memberikan impact ke kita ke depannya atau tidak. Tapi sebisa mungkin kita benar-benar keep relasi itu untuk jangka panjang, karena benar-benar kerasa sih aku punya relasi sana sini ketika aku organisasi dulu, dan ya benar-benar kita bisa bertukar pikiran sampai saat ini. Terus yang kedua, usahakan sebisa mungkin dari sekarang itu kalian harus tahu nanti, walaupun misalnya kalian masih tingkat 1 nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin kita harus tahu bayangan kira-kira ketika lulus aku mau jadi apa nih, apakah aku mau jadi translator, atau misalnya mau jadi customer service, atau mau jadi administratif dan lain-lainnya. Itu kita harus tahu dulu passionnya di mana, karena kalau misalnya kita nggak mikirin passion kita dari sekarang, nanti jamin deh ketika nanti lulus kalian akan bingung kalian mau kemana, kalian mau melakukan apa. Itu benar-benar istilahnya passion itu penting sih kayak gitu. Terus yang ketiga, saran untuk teman-teman tingkat 3 yang saat ini lagi develop final projectnya berarti ya, kalian jangan insecure dengan title kalian nanti bahasa Inggris, lulusan bahasa Inggris, karena percaya deh kalau misalnya kita sebagai lulusan bahasa Inggris itu kita bisa kerja dimanapun, karena benar-benar luas banget, kita bisa jadi apapun. Karena ada beberapa
teman aku juga istilahnya alumni lain juga nggak melulu jadi English teacher kok, nggak melulu jadi customer service kok, kalian juga bisa jadi hal lainnya. Contohnya seperti aku bisa jadi HR, terus juga ada teman aku bisa jadi sekretaris, dan juga nggak menutup kemungkinan kalian itu bisa masuk ke industri yang tidak terduga seperti aku gitu. Jadi istilahnya harus prepare juga dari sekarang untuk tingkat 3. Untuk CV-nya juga jangan lupa dicek lagi. Kira-kira kalau misalnya kalian udah tahu nih, oh mau masuk industri ini, dicek lagi CV-nya apakah sesuai atau enggak, apakah ATS atau enggak. Karena fun fact-nya kalau recruiter itu cerita sedikit ya, kalau seorang recruiter itu biasanya ngelihat CV itu cuma beberapa detik gitu, dan ngelihat istilahnya body emailnya itu cuma sepersekian detik gitu. Kalau misalnya kalian, ini juga mungkin pelajaran bagi adik-adik lainnya ya, kalau misalnya kalian contohnya kirim email untuk melamar pekerjaan tapi subjeknya gak sesuai, kadang tuh bisa di skip sama HR or recruiter. Jadi sebisa mungkin harus benar-benar sesuai dengan instruksi yang diinformasikan. Terus juga body emailnya juga benar-benar istilahnya summary-nya itu padat tapi berisi gitu, jangan terlalu panjang tapi benar-benar padat informasinya gitu. Terus juga CV-nya juga harus ATS, dan pokoknya walaupun misalnya untuk teman-teman yang belum punya pengalaman sebelumnya, pokoknya jangan insecure, jangan takut, karena keberuntungan pasti memihak kalian dimanapun. Jadi walaupun misalnya requirement-nya harus S1 psikologi, atau misalnya minimum experience-nya harus 2 tahun, kayak waktu itu aku ketika masuk ke jadi project control assistant dan juga admin HR, aku pengalamannya resepsionis, which is bener-bener sangat bertolak belakang. Tapi karena walaupun aku ngelihat rekrutmennya, oh S1 psikologi, oh harus minimum 2 tahun sebagai project control assistant, harus minimum 2 tahun sebagai HR, tapi aku terabas aja istilahnya, aku langsung aja. Kan istilahnya kita di source atau enggak gimana nanti, yang penting kita mencoba. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, dan tetap semangat gitu. Oke. Menarik sekali buat sarannya. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari percakapan podcast kali ini kalau jangan pesimis duluan ya Teh ya. Pokoknya mah kita harus siapkan skill kita, terus kita harus siapkan LinkedIn kita, terus kita research sebanyak-banyaknya aja sih ya Teh ya buat mempersiapkan dunia kerja. Oke. Sama dari buat kita semua juga, jangan gampang insecure gitu. Kita harus tetap fight to berusaha dengan keras gitu kalau misalkan kita mau mencapai tujuan kita. Oke. Kita di sini mau ngucapin makasih kepada tetehnya ya karena Makasih udah juga. ya. Dan kepada semua kru yang berhasil buat bikin video ini ada, makasih banyak ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, itu dia sesi podcast kali ini. Bye bye. Bye.